Seminggu lagi pernikahan Revita, adik Raisa. Hari ini hari Minggu, Bunda mengadakan pengajian dan doa untuk menyambut acara pernikahan minggu depan. Sah, aku antar kamu dan Saka ke rumah Bunda di Depok. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa ikut acara tersebut. Ada lembur di kantor. Kamu pulangnya jam berapa nanti? Kalau bisa biar aku jemput, ujar Damar, suami Raisa, ketika mereka sarapan pagi itu. Ada rasa kecewa di hati Raisa. Suaminya tidak bisa ikut acara keluarga tersebut, tapi ia harus ikhlas karena ini menyangkut tugas suaminya di kantor. Nanti aku kabari mas, tapi kemungkinan malam. Sebab selesai pengajian siang nanti, aku harus menunggu para panitia datang untuk fitting bajunya. Takut ada yang gak pas. Masih ada waktu untuk memperbaikinya, jawab Esa. Ya udah, habis maghrib aku jemput kamu dan Saka. Bi mas, ART mereka dan Hanum putrinya membantu memasukkan ke mobil pakaian-pakaian untuk para panitia pernikahan yang sudah selesai dijahit oleh Raisa. Ada 20 baju semuanya. Bunda mempercayakan semua pengerjaan pakaian untuk panitia pada Raisa, yang memang berprofesi sebagai penjahit pakaian. Untuk urusan menjahit, Raisa dibantu oleh Hanum, putri Bi Mas, yang sudah tinggal dengan keluarga Raisa sejak tahun pertama Raisa menikah. Kala itu Hanum masih bersekolah di SMP. Sambil melanjutkan sekolahnya, Raisa mengajarinya menjahit. Hingga kini Hanum sudah bisa membuat pola dan menjahit dengan rapi. Sedangkan Bi Mas membantu urusan rumah tangga. Mereka adalah tetangga Bunda di Depok dan tinggal berdua saja sejak ayah Hanum meninggal dunia. Makanya Raisa mengajak keduanya tinggal bersama mereka di Bekasi. Harusnya tahun ini Hanum masuk kuliah. Raisa sudah menawarinya, tapi ia tidak mau. Ia lebih suka menjahit. Num, nanti jangan lupa ke pasar beli bahan-bahan untuk menjahit. Sudah mbak bikinkan catatannya. Iya mbak, saya izin membawa ibu ikut ke pasar ya mbak. Ada yang mau dibeli oleh ibu? Silakan saja, hati-hati ya. Syukurlah, tak sampai sore hari semua urusan di rumah Bunda di Depok selesai. Sebagian besar panitia acara pernikahan Revita hadir di acara pengajian tadi, sehingga mereka semua bisa mencoba baju yang sudah selesai dijahit oleh Raisa. Alhamdulillah, semua baju tersebut pas tanpa perlu ada yang diperbaiki. Bunda, aku mau pulang sekarang saja ya. Masih banyak jahitan yang harus dikerjakan. Kalau menunggu Mas Damar, terlalu malam nanti sampai di rumah di Bekasi. Raisa mendekati bundanya yang masih berbenah di dapur, dibantu oleh beberapa kerabat yang datang. Ya udah, minta antar adikmu, Rasaf, dan bawa ini. Makanan sudah Bunda siapkan untuk kamu bawa pulang. Raisa menerima kotak-kotak tersebut dan menyerahkannya pada Rasaf untuk dimasukkan ke mobil. Setelah itu, ia dan Saka pamit pada ayahnya yang tengah berbincang dengan kerabat-kerabat yang datang. Saka senang pulang diantar oleh omnya itu. Apalagi omnya bilang mau nginap di rumah mereka. Besok pagi ia berangkat kuliah dari rumah Raisa. Meski ada kamar tamu, tapi Rasaf lebih suka tidur di kamar keponakannya itu.
ia sangat sayang pada pemuda cilik yang banyak tanya itu. Kalau ia tidur dengan Saka, mereka habiskan dengan ngobrol sepuasnya, seolah dua sahabat yang sebaya. Sebelum waktu asar, mereka sudah sampai di rumah Raisa di Bekasi. Terlihat mobil Damar, suaminya, terparkir di pekarangan. Ternyata dia sudah pulang. Kok enggak langsung ke rumah Bunda di Depok ya? Karena posisi parkir mobil Damar menghalangi jalan masuk, maka Rasaf memarkir mobilnya di luar pagar. Nanti saja dimasukkan ke pekarangan. Si kecil Saka langsung lari masuk ke rumah, disusul oleh mama dan omnya. Di ruang tamu dan di ruang makan tidak ditempuinya papanya. Maka ia segera menuju kamar tidur. Pasti papanya tengah beristirahat di kamar. Seperti biasa, bocah itu masuk tanpa mengetuk pintu. Tapi ia terdiam begitu pintu kamar itu terbuka. Ia yang tadinya siap mengambur ke tempat tidur memeluk bapaknya, tiba-tiba terhenti. Perlahan ia mundur. "Ada apa sayang? Kok wajahmu aneh seperti itu?" Raisa yang berjalan beriringan dengan adiknya heran melihat raut wajah putranya. Dengan langkahnya yang terhenti di pintu kamar, ia mendekati kamar tidurnya, ingin tahu apa yang sudah dilihat oleh Saka, dan Raisa tertahan demi melihat suaminya berada di atas tubuh seorang wanita tanpa sehelai pun di atas tempat tidurnya. Meski Raisa sempat berteriak, namun kedua manusia itu tidak menghentikan aktivitas mereka. Sepertinya mereka tidak mendengar. Keduanya tengah berpacu menuntaskan hawa nafsu mereka dengan gerakan-gerakan yang menggila. Raisa segera menyeret putranya keluar kamar, memeluk bocah lelaki itu erat-erat dengan air mata yang sudah tak tertahan dan tubuh gemetar. Rasaf yang ikut melongok ke dalam kamar langsung terbakar amarah melihat kakak iparnya tengah bersama wanita lain di ranjang kakaknya. Dengan handphone yang ada di tangannya, segera direkamnya semua gambar tersebut, dan dengan tangan yang sebelah lagi ditariknya dengan kasar tubuh Damar hingga terguling ke lantai. Damar spontan saja menghardiknya. Betapa tidak, Damar tengah menuntaskan. Namun sebelum tuntas, Rasaf sudah menghentikannya. "Kamu!" teriak Damar emosi. Ia kesal karena terganggu, tapi ia juga terkejut melihat adik iparnya sudah berada di kamar itu dan melihat semua perbuatannya. Rasaf semakin marah kena bentak oleh Damar. Alih-alih merasa malu dan merasa bersalah karena kepergok berbuat, malah membentak. Segera dilayangkannya bogem mentah ke pipi kakak iparnya itu hingga lelaki itu terhuyung. Dan satu lagi, tinju Rasaf bersarang di perutnya sehingga lelaki tanpa itu terhoek kesakitan. Rasaf mendekati perempuan yang sudah duduk di pinggir tempat tidur dan membungkus tubuh polosnya dengan selimut. Dilayangkannya tamparan ke kedua pipi perempuan muda itu, membuat mengalir di sudut bibirnya. Rasaf dengan teliti mengambil semua gambar di kamar itu. "Pakailah pakaianmu, abang akan mengantarmu pulang." Terdengar suara Damar lemah karena perutnya sungguh serasa mau pecah karena bogem Rasaf yang jago taekwondo itu. "Biarkan perempuan itu pulang sendiri dan kamu selesaikan urusanmu dengan kakakku," bentak Rasaf dengan jijik.
Jangan kurang ajar kamu, Ras. Bagaimanapun aku ini kakak iparmu. Tak sudi aku punya kakak ipar bejat sepertimu, ujar Rasaf dengan dingin. Ia pastikan bahwa pernikahan kakak sulungnya itu tak perlu dilanjutkan lagi. Ia akan membujuk kakaknya itu agar mengusir lelaki busuk itu dari hidupnya. Sementara itu, si perempuan sudah mengenakan pakaiannya. Begitu juga dengan Damar. Perempuan itu dengan manja bergelayut di lengan Damar. Bang, aku takut. Gak usah takut sayang, Abang akan selesaikan semuanya. Kamu tenanglah. Ayo, Abang antar pulang. Damar merengkuh bahu perempuan itu keluar dari kamar. Tapi Rasaf dengan cepat merenggut wanita itu dan menyeretnya keluar rumah sampai keluar pagar dan segera mengunci pagar itu dengan kasar. Nyah kau, perempuan rendah. Perempuan itu tidak berani menoleh lagi. 2 tamparan dari Rasaf tadi cukup membuat wajahnya pengap, bibirnya dan nyalinya ciut. Damar juga tak berkutik dibuatnya. Bagaimanapun perutnya masih sangat nyeri. Tak mau ia kena pukul lagi. Saat Rasaf masuk kembali ke kamar itu, tiba-tiba Damar melihat ponsel di tangan Rasaf yang tengah merekam semua kejadian itu. Ia mencoba merebutnya. Tentu saja ia kalah gesit dan kalah tenaga dibanding Rasaf. Siapa yang memberimu izin merekam semua itu, Ras? Bentaknya. Dan siapa pula yang mengizinkan kamu berzina di kamar tidur kakakku dengan wanita murahan itu? Rasaf membalas dengan dingin, membuat Damar mendengus jengkel. Keluar kamu dari kamar ini. Damar mengusir adik iparnya yang sudah mengganggu kesenangannya tadi. Ya, tak sudi aku berlama-lama dalam kamar yang sudah dipenuhi syaitan ini. Raisa yang terduduk di lantai di depan pintu kamar tidurnya sambil memeluk Sakara. Putranya mendengarkan dan melihat semua itu dengan hati lulu lantak. Sangat tak percaya ia, suami yang sangat dicintai dan mencintainya, tega mengkhianati perkawinan mereka. Bahkan melakukan hal terlarang itu di kamar tidurnya sendiri, di ranjang yang biasa ia tiduri dengan Damar suaminya. Dan yang lebih memilukan, semua kejadian itu dilihat jelas oleh putra mereka yang masih berusia 5 tahun. Ya Tuhan. Rasaf menarik tangan kakaknya dan menuntunnya duduk di sofa ruang keluarga. Diambilkannya segelas air. Ia dapat merasakan betapa hancur hati kakaknya itu. Minumlah dulu, Mbak. Tenangkan hati dan pikiran Mbak. Aku mau memandikan Saka dulu. Mbak juga buruan mandi dan sholat asar. Nanti kita bahas masalah ini. Pakaian Mbak semua ada di kamar. Mbak nggak sudi masuk kamar itu lagi, ujar Raisa dengan suara penuh luka. Sebentar, itu Bi Imas baru pulang. Aku akan minta ia mengeluarkan semua pakaian Mbak. Mbak mau tidur di kamar Saka atau di kamar tamu? Di kamar tamu saja. Bi Imas dan Hanum yang baru pulang dari berbelanja terkejut melihat wajah nyonya majikannya itu sembab habis menangis. Rasaf menyuruh memindahkan semua pakaian milik Raisa ke kamar tamu. Meski penuh keheranan, Bi Imas dan Hanum menuruti perintah Rasaf. Saat memasuki kamar tidur majikannya, terlihat Damar sedang video call dengan seseorang dengan suara lirih. Dan begitu melihat Bi Imas masuk, ia segera mematikan sambungan teleponnya.
Apa-apaan ini, Bi? Mengapa semua pakaian Esa dibawa keluar? Disuruh Mas Rasaf, Pak. Yang jadi majikan Bibi itu aku, bukan Rasaf. Jadi turuti kata aku saja. Kembalikan semua pakaian itu. Rasaf yang berdiri di depan kamar menatap tajam pada Damar. Masih merasa jadi majikan di sini. Heh, masih kurang apa yang tadi ku berikan. Ras, aku ini suami kakakmu. Jangan seenak perutmu di rumah ini. Mulai hari ini, aku juga akan menjadi bagian dari rumah ini. Menjaga agar tidak ada lagi setan-setan gentayangan di rumah kakakku ini. Ayo, Bi, teruskan pekerjaan Bibi. Damar menatap dengan benci pada Rasaf yang ikut campur urusan rumah tangganya. Padahal selama ini keduanya sangat akrab. Kalau bertemu, mereka berdua akan berbincang dengan hangat. Sering kalau Damar berkunjung ke Depok, Rasaf akan membuatkannya kopi. Karena menurut Damar, kopi buatan Rasaf sangat cocok di lidahnya. Kau akan menyesal telah kurang ajar padaku, Ras. Ingat, aku bisa melakukan apa saja pada kakakmu. Apa kamu ingin melihat kakakmu menderita? Serasa mau pecah dada Rasaf melihat lelaki yang tidak tahu diri itu. Muka tembok, benar. Sudah jelas-jelas kepergok bersalah, berbuat zina. Masih saja merasa sok suci, sok berkuasa, tidak pernah merasa bersalah. Lakukan apa yang mau kamu lakukan. Aku tidak takut. Kakakku punya orang tua dan saudara yang siap melindunginya dari suami sepertimu. Kalau kau macam-macam lagi sama kakakku, hanya satu yang akan aku lakukan padamu, yaitu membuatmu menyesal telah hidup di muka bumi ini. Suara Rasaf terdengar penuh ancaman. Lalu Rasaf membantu Bi Imas membawakan pakaian dan barang-barang lainnya milik Raisa dan meninggalkan Damar yang berdiri tak berdaya menghadapi Rasaf. Pukulan di rahang dan di perutnya tadi masih terasa sangat sakit. Ia tidak mau berurusan dengan Rasaf pemegang sabuk hitam olahraga taekwondo. Malam belum begitu larut. Saka sudah tertidur. Raisa masih berbincang dengan Rasaf di kamar Saka itu. Apa rencana Mbak ke depan? Tanya Rasaf. Aku bingung, Ras. Semua ini sangat tiba-tiba. Mbak nggak siap menghadapinya. Baiklah, tenangkan diri dan pikiran Mbak dulu. Jangan membuat keputusan dalam keadaan pikiran kalut. Kalau Mbak nggak keberatan, untuk sementara ini aku akan tinggal di sini dulu. Aku khawatir lelaki itu akan melakukan hal-hal buruk pada Mbak. Tapi Mbak minta kamu jangan bilang dulu tentang kejadian ini pada siapapun, apalagi pada ayah dan bunda. Paling tidak sampai acara pernikahan Vita selesai. Kasihan, nanti pikiran beliau terganggu. Harus memikirkan masalah Mbak pula di saat akan menghadapi hajat besar ini. Dan kamu harus mencari alasan yang tepat mengapa kamu memutuskan tinggal di sini pada bunda. Soal alasan gampang, Mbak. Kebetulan sebentar lagi akan banyak kerabat kita yang datang dan menginap di rumah untuk menghadiri pernikahan Mbak Vita. Pasti butuh kamar untuk mereka. Biar mereka pakai kamar tidurku juga dan aku mengungsi ke sini. Kurasa alasan ini paling tepat saat ini. Kedua kakak beradik itu berbincang dengan suara pelan sehingga Damar yang menguping di depan pintu kamar tidak dapat mendengarnya. Ia bergegas ke dapur ketika mendengar langkah kaki istrinya keluar dari kamar itu. Damar pura-pura mengambil minum.
Ketika istrinya keluar dari kamar itu dan masuk kamar tamu yang dijadikan kamar tidurnya saat ini, Damar mengikutinya dan ikut masuk ke kamar Esa. "Ngapain kesini?" Dingin suara Esa. "Kamu ngapain pindah tidur ke sini?" Pertanyaan yang bodoh. Raisa tidak menanggapinya. "Keluarlah, aku mau tidur." "Sah, tidur di kamar kita ya. Aku sakit. Adikmu telah memukul aku tadi. Lihat rahangku sampai bengkak begini dan perutku juga sangat sakit dipukulnya. Tolong obati aku ya." Serasa mau muntah, Raisa mendengarnya. Apakah lelaki yang berdiri di depannya ini manusia atau jelmaan jin? Bersikap seperti orang tak berdosa, minta diobati oleh Raisa. Dia pikir segala perbuatannya tadi sore itu hanya sebuah lelucon sajakah? Tak tahukah ia bahwa saat ini gunung api dalam dada Raisa siap meledak membakar perkawinan mereka yang tak hendak dipertahankannya lagi itu? Sungguh, Raisa sudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Baginya tak ada kata maaf untuk sebuah pengkhianatan, apalagi sampai berbuat zina. Janji yang dulu mereka ikrarkan sebelum melangkah ke pelaminan kini sudah dilanggar oleh suaminya, dan menyedihkan lagi, perzinahan itu dilakukan di rumahnya sendiri, bahkan di atas ranjang mereka, di kamar pribadi ia dan suaminya. Jijik, itulah yang menguasai hatinya saat ini. "Kamu merasa sakit karena dipukul Ras. Kenapa tidak memanggil gundikmu itu untuk merawatmu? Bukankah ia juga ikut andil? Mengapa sampai Ras memukulmu?" "Sah, ini rumah kita. Tidak mungkinlah aku mengajak ia ke sini malam ini untuk mengobatiku. Kamu istriku, kamulah yang berkewajiban merawatku." Cih, muak Raisa mendengarnya. Memelas sekali suara Damar. Sungguh tak tahu malu. Dasar muka tembok. Ingin rasanya Raisa mencakar habis wajah memelas suaminya itu, menginjak-injak sampai tak berbentuk. Banyak kata, umpatan, makian yang ingin ia lontarkan pada suaminya itu. Tapi Raisa merasa tak guna lagi semua itu. Ia tak ingin buang-buang energi untuk manusia yang telah menghancurkan hidupnya itu. Ia juga tak ingin mengotori tangannya untuk mencakar lelaki muka tembok itu, dan tak ingin mengotori mulutnya dengan mengeluarkan kata-kata makian. Ia ingin mengakhiri semua ini, dan malam ini ia ingin sendiri. "Keluarlah, aku ingin sendiri. Tapi aku sakit, Sah. Tolonglah obati aku." "Bukan urusanku. Keluarlah, Sah. Soal yang tadi sore itu, aku minta maaf. Aku khilaf. Aku janji tak akan melakukannya lagi. Dia itu tak ada arti apa-apa bagiku. Hanya kamu, Sah. Hanya kamu yang ada di hatiku." Damar mencoba memegang tangan Raisa, namun langsung ditepisnya. Semudah itukah meminta maaf untuk sebuah perbuatan yang sudah menghancurkan semua rasa yang ada di hati Raisa untuk suaminya itu? Bahkan ketika Raisa berteriak saat melihat suaminya tadi, Damar tak peduli dan meneruskan menuntaskan nafsu dalam tatap sang istri. Dan dia bilang dia khilaf. Khilaf seperti apa? Sengaja menjemput perempuan itu dan membawanya ke rumah untuk berzina. Untuk sampai ke tahap hubungan badan, berarti sudah dimulai dengan hubungan hati jauh sebelumnya.
Sudah berapa lamakah mereka menjalin hubungan? Sudah berapa seringkah mereka berzina? Tak ingin Raisa memikirkannya. Aku tidak peduli apapun. Sekarang keluarlah, urus diri masing-masing. Raisa menunjuk ke pintu, mengusir suaminya. Damar duduk berlutut di hadapannya. Aku kan sudah minta maaf. Masa kamu tidak bisa memaafkan kesalahanku? Baru sekali ini aku khilaf. Dibanding cinta kita yang sudah sekian tahun, berapa banyak kebahagiaan yang sudah aku berikan padamu. Kita pacaran 3 tahun, lalu menikah 6 tahun, 9 tahun sah. Masa kamu tidak bisa memaafkan aku dan malah mengorbankan cinta kita yang sudah 9 tahun? Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Menjadi tugas istri untuk meluruskannya. Semakin sakit kuping Raisa mendengar cicitan suaminya yang tak tahu diri itu. Dia bilang dia khilaf tadi. Waktu Raisa melintas di depan kamar mereka, ia mendengar suaminya tengah bicara di telepon seperti sedang memujuk seseorang dengan kata-kata manis penuh rayuan. Itu yang dia bilang khilaf. Ya, 9 tahun kita telah bersama. Mas memberi kebahagiaan padaku dan aku menyerahkan seluruh hidupku untuk Mas. Mungkin kini tiba saatnya kamu jenuh dan bosan padaku sehingga mencari perempuan lain. Silakan saja jalani apa yang Mas suka. Aku pun akan menjalani apa yang aku mau. Raisa mendorong suaminya agar segera keluar. Tapi kesempatan itu dimanfaatkan Damar untuk memeluknya. Dipeluknya dengan erat tubuh istrinya. Dipaksakannya mencium bibir istrinya. Ia mengira sentuhan darinya akan membuat Raisa luluh. Tapi ia salah. Perempuan yang sudah terluka adalah bak macan tidur dibangunkan. Raisa menggigit dengan keras bibir itu sampai membuat Damar terpekik kesakitan. Kalian berdua beradik kakak adalah manusia barbar yang suka menyakiti orang lain. Kamu merasa sakit, Mas. Kamu pikir aku baik-baik saja melihat suamiku bersama wanita lain di tempat tidurku dengan penuh nafsu syaitan? Kamu pikir Saka juga baik-baik saja memperkokimu tadi sore itu dan melihat semua perbuatan bapaknya? Mata kecil yang masih suci itu kamu nodai dengan perbuatan zinamu. Jiwanya yang masih polos kamu racuni dengan pengkhianatanmu. Kamu pikir masih baik-baik saja kami? Betul-betul otakmu sudah kosong. Dengan sekuat tenaga, Raisa mendorong suaminya, lalu mengunci pintu kamar itu. Bersambung.